Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali. Gimana kabar Bu Nia? Alhamdulillah saya juga sehat. Nanti Bu Eni ada kegiatan coaching hari ini kan? Iya Bu, sudah saya konfirmasi dengan Ibu kemarin. Iya baik. Jadi begini ya Bu Eni, dalam kegiatan coaching nanti ada hal-hal yang harus Ibu perhatikan. Jadi saya sebagai supervisor nanti mengamati dan melihat bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan rubrik yang ada. Jadi ada prinsip-prinsip dari seorang coach ya Bu ya yang harus kita pahami sebagai coach. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Apakah Bu Leni sudah membaca dan memahami hal itu? Insya Allah Bu, saya sudah bikin persiapan. Mudah-mudahan nanti coaching saya berjalan lancar. Baik, jadi Bu Leni, kita juga menggunakan alur tirta. Apakah Bu Leni memahami bagaimana alur tirta itu? Kemarin sudah dipelajari ulang. Alhamdulillah nanti saya akan melakukan alur tirta itu mungkin secara runtun dengan 4 tahapan tersebut. Iya baik, jadi alur tirta itu yang pertama Bu Leni melihat bagaimana tujuan, apa tujuan dari pelaksanaan coaching yang dilakukan, kemudian melakukan identifikasi masalah dan aksinya bagaimana serta tanggung jawab dari coaching yang Bu Leni lakukan nanti. Jadi bagaimana Bu Leni, apa kira-kira kompetensi inti yang akan Bu Leni lakukan pada saat coaching nanti? Nanti pada proses coaching saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Iya baik. Yang berarti ada dua, ada memberikan pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian mendengarkan dengan aktif ya. Jadi ada 3 kompetensi inti. Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu Leni ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan ketiga mendengarkan dengan aktif. Jadi Bu Eni tadi memilih 2 kompetensi inti yang akan dilakukan pada saat coaching nanti. Nah, untuk lebih spesifiknya kompetensi inti mana yang akan Bu Leni kembangkan nanti? Di samping 2 kompetensi tadi yang mau saya terapkan dunia, tapi saya akan lebih dominan ke mendengarkan aktif supaya nanti saya bisa menggali ide-ide baru atau kompetensi yang mau digapai oleh coach saya nanti. Saya lebih memperdalam lagi bagaimana dia menemukan ide-idenya atau mencari solusi terhadap permasalahannya. Iya baik, jadi Bu Leni nanti akan melakukan mengajukan pertanyaan berbobot dalam melakukan coaching untuk lebih tapi saya agak lebih dominannya mungkin yang nomor 3 itu yang ketiga ya, mengajukan mendengarkan dengan aktif. Iya baik. Jadi apa kira-kira tujuannya nanti, tujuan yang ingin Bu Leni harapkan dari pelaksanaan coaching nantinya terhadap coaching? Tujuan saya lebih dominan untuk mendengarkan aktif itu. Nanti saya berharap coach saya itu memang menemukan atau mencari solusinya, dia sendiri yang menemukan. Jadi dia yang mempunyai masalah, tapi dia bisa menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya itu. Baik, terima kasih Bu Leni. Jadi nanti Bu Leni tujuan dan harapannya agar coach Bu Leni dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya Bu tanpa ya. Tanpa ada paksaan dari orang, kritikan dari saya nanti. Iya baik. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bu Leni nanti berhasil. Amin. Dan sukses. Kira-kira jam berapa nanti Bu Leni kegiatannya? Saya akan melaksanakan coaching itu sekitar siang pulang sekolah. Nanti saya sudah konfirmasi dengan coach saya. Mudah-mudahan nanti saya dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan pendampingan dari Ibu.
Baik, terima kasih Bu Leni. Jangan lupa nanti hubungi saya ya Bu Leni. Mudah-mudahan kegiatan Bu Leni nanti berjalan dengan lancar dan Coach Bu Leni juga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, dengan sendiri, dengan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Oke Bu Leni, terima kasih untuk hari ini. Apakah ada lagi yang ingin Bu Leni tanyakan atau bagaimana? Tidak, saya mungkin akan melakukan persiapan untuk siang ini. Iya baik, oke Bu Leni, mungkin cukup sekian. Terima kasih, semangat ya Bu Leni. Ya, terima kasih banyak Dunia. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabar Bu Putri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Leni. Oh, ada yang bisa saya bantu Bu Putri? Begini Bu Leni, saya ingin berdiskusi dengan Bu Leni. Apakah bisa Bu Leni? Insya Allah saya bisa mendengarkan atau berdiskusi kita pada hari ini. Apa yang mau Ibu Putri ceritakan? Begini, kemarin kan ada seorang siswa menemui saya Bu Leni. Beliau minta, yang anak ini minta dimediasi dengan seorang guru Bu Leni. Ada guru mata pelajaran. Siswa ini tidak dapat masuk ke jam pelajaran ibu ini karena tidak diperbolehkan Bu Leni. Oh, dari obrolan kita atau diskusi hari ini, apa tujuan atau maksud tujuan kita dari diskusi ini yang mau Ibu Putri harapkan? Yang tujuan saya untuk berdiskusi dengan Bu Leni saat ini, saya ingin mencari solusi Bu Leni bagaimana saya bisa menjadi seorang mediasi yang tidak berpihak ke sebelah Bu Leni. Saya ingin kedua antara siswa saya dengan rekan sejawat saya ini bisa berhubungan baik dan siswa saya ini bisa mengikuti mata pelajaran beliau lagi Bu Leni. Sepanjang yang Ibu Putri ceritakan tadi, saya juga ingin tahu penyebab mereka itu ada permasalahan. Bisa Ibu Putri ceritakan kepada saya? Yang saya dengar dari siswa ini Bu Leni, saya masih mendengar sebelah pihak dulu Bu Leni, karena saya belum menemui guru mata pelajaran ini. Kata siswa ini dia tidak masuk ke dalam jam pelajaran ibu ini, dan kalaupun dia masuk dia sering terlambat. Jadi ibu ini tidak menerimanya Bu Leni, karena setiap mata pelajarannya dianggap sama ibu ini tidak penting sehingga tidak diperbolehkan masuk untuk selanjutnya Bu Leni. Kira-kira ibu tersebut mengetahui tidak permasalahan anak ini yang seperti itu? Saya juga belum bertanya kepada ibu ini Bu Leni, karena saya takut kan nanti saya langsung bertanya ibu ini tersinggung, nanti ibu tuh berprasangka saya berpihak kepada anak ini. Saya inginnya itu sama-sama terlihat sebagai penengahnya Bu Leni. Oh, jadi kan masalahnya agak rumit ini. Jadi rencana Ibu Putri ini terhadap permasalahan dari ibu guru dan anak ini bagaimana? Saya ingin terlebih dahulu Bu Leni menggali dari anak ini terlebih dahulu, ini apa penyebabnya dia bisa tidak menemui Ibu Tutu, belajar dengan Ibu Tutu seperti itu. Setelah saya dapat informasi dari siswa ini, rencananya saya ingin menemui juga ibu ini dengan cara baik-baik. Saya tanyakan apa permasalahan yang sebenarnya Bu. Kira-kira ibu ini bersedia tidak nanti membahas ini lagi dengan Ibu Putri? Kira-kira bisa bercerita tidak nantinya itu menurut Bu Putri saja? Itu ya Bu Leni, saya masih bingung dan takutnya nanti kan Ibu Tutu tidak mau bercerita dengan saya. Jadi rencana Ibu Putri bagaimana ini supaya detailnya, supaya tidak ada permasalahan antara ibu tersebut, bagaimana bagusnya menurut Bu Putri? Kemarin sudah saya pikirkan Bu Leni, setelah siswa ini bercerita ke saya, rencanakan saya datangi ibu ini, saya ingin bicara secara berdua dengan ibu itu. Saya tanyakan terlebih dahulu tanpa
menjat ibu tuh yang salah, saya tanyakan dulu permasalahannya apa. Nanti kalau ibu tuh sudah menyampaikan masalahnya, saya ceritakan juga dengan versi anak ini, dan nanti saya juga ceritakan pula ke anak ini versi ibu ini, Bu. Yang mana nanti kan mana tahu di antara ibu ini dan siswa ini punya miskomunikasi, Bu Leni. Bagus sekali Bu Putri, jadi supaya mereka tidak ada nanti pikiran-pikiran negatif, jadi tindakan itu yang Ibu Putri ambil untuk membantu mereka supaya bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Rencananya Bu Putri kapan ini mau melakukan perilaku atau kegiatan ini untuk mereka? Rencana besok langsung saya temui Ibu. Kalau bisa nanti Bu, karena Ibu itu belum datang. Kalau tidak datang, rencananya besok pagi saya temui. Saya tanyakan ke Ibu tuh, saya aja Ibu tuh lah bercerita Bu Leni bagaimana detail masalahnya. Kalau sudah saya coba berbicara tentang bagaimana bagusnya. Saya coba mencarikan solusinya Bu Leni. Bagus Bu Leni bagaimana itu Bu Leni? Kalau menurut saya bagus sekali Bu Putri. Bu Putri bisa nanti kalau menengahi mereka berdua tanpa mencari permasalahan, atau kemudian dapat bisa menyatukan mereka berdua tanpa ada kendala-kendala. Saya berharap tindakan nanti dari Bu Putri itu berhasil, dan saya juga penasaran nanti kita ketemu ya Bu Putri setelah Ibu Putri melakukan kegiatan tersebut. Ibu Putri bisa menceritakan kepada saya bagaimana keberhasilan tentang hubungan atau mereka berdua, permasalahan mereka berdua apakah bisa terselesaikan dengan baik atau bagaimana. Tentu saya akan menemui Bu ini karena saya ingin juga menyampaikan nanti bagaimana hasilnya dengan Bu ini. Nah tahu mudah-mudahan ini berhasil Bu Leni, karena saya juga ingin membantu kedua belah pihak Bu Leni, dan anak ini bisa segera masuk kelas di jam mata pelajaran Ibu ini. Bagaimana perasaan Ibu Putri tentang diskusi kita hari ini? Perasaan saya sangat senang Bu Leni, karena saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu Leni, karena sebelumnya saya juga bingung, takutnya saya nantinya tidak bisa menjadi seorang mediasi yang baik untuk kedua belah pihak Bu Leni. Saya berdoa semoga Bu Putri dalam berperan di antara mereka ini berjalan dengan baik, kemudian dengan lancar, dan kalau permasalahan mereka dapat terselesaikan dengan baik. Tapi saya berharap nanti solusinya yang terbaik bagi mereka berdua. Kemudian kita bercerita kembali bagaimana tindak lanjut kita tentang permasalahan hari ini. Mungkin itu Bu Putri, nanti kita bercerita lagi ya. Ya Bu Leni, terima kasih ya Bu Leni atas waktunya. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera terselesaikan Bu Leni. Nanti kita bertemu lagi ya Bu Leni. Iya Bu Putri. Makasih Bu Leni. Siang Bu Leni. Selamat siang Bu Nia. Alhamdulillah tadi Bu Leni sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan rekan sejawat Bu Leni. Iya, alhamdulillah sudah selesai Bu Nia. Ya, jadi di sini saya sebelum menyampaikan beberapa informasi kepada Bu Leni, saya ingin bertanya kepada Bu Leni bagaimana perasaan Bu Leni setelah melakukan proses coaching dengan rekan sejawat tadi. Tadi saya melakukan proses coaching, perasaan saya merasa sangat bahagia karena saya bisa membantu teman atau rekan sejawat saya untuk menemukan coach saya menemukan ide dari permasalahan atau solusinya dari permasalahan yang dia keluhkan. Berarti senang ya Bu Leni yang bisa saling membantu dalam memecahkan masalah bersama teman. Nah di sini kira-kira apa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan coaching tadi yang sudah Bu Leni rasakan? Dari 3 ada indikator yang telah kompetensi yang diajukan. Saya akan lebih fokus kepada mendengarkan aktif. Jadi saya dalam proses coaching sudah mendengarkan aktif dan memberikan respon terhadap permasalahan yang diajukan oleh coach saya.
sehingga coach saya merasa menemukan solusi untuk permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Leni. Jadi sesuai dengan yang saya amati tadi, Bu Leni memang sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pelaksanaan coaching tadi, di mana Bu Leni menjalin kemitraan dengan coach Bu Leni sehingga coach terlihat rasa nyaman saat melakukan diskusi tadi. Kemudian Bu Leni juga sudah melakukan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coach dengan memberikan menjadi pendengar yang aktif saat pelaksanaan proses coaching tadi. Selain itu, saya juga mengamati Bu Leni juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada rekan sejawatnya pada saat proses coaching tadi. Nah, di sini Bu Leni juga telah sudah melakukan coaching menggunakan alur VIRPA, yaitu dengan adanya tujuan tadi, bertanya terkait tujuan saat coaching, kemudian juga melakukan identifikasi masalah terhadap masalah yang disampaikan oleh coach, dan juga bertanya terkait aksi yang akan dilakukan oleh teman Bu Leni terhadap penyelesaian masalah tadi. Dan selain itu Bu Leni juga telah memotivasi teman tadi untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap masalah yang ada. Nah, di sini kira-kira dari kegiatan coaching tadi, apa kira-kira potensi yang ingin Bu Leni kembangkan sehingga potensi Bu Leni lebih meningkat lagi dalam melaksanakan coaching ke depannya? Saya sebelumnya dengan prasupervisi dengan ibunya, kan saya ingin fokus terhadap mendengarkan secara aktif, dan tadi saya sudah mendengarkan bagaimana proses coaching, cara-cara coach saya memberikan permasalahan, dan saya dengan sebelumnya mendengarkan. Mungkin untuk kegiatan coaching yang akan datang, saya mungkin akan menambah lagi kompetensi, mungkin dengan pertanyaan lebih berbobot lagi, kemudian dengan kehadiran penuh, saya mungkin akan memasukkan 3 kompetensi itu untuk melakukan coaching. Saya akan meningkatkan potensi saya dengan menggabungkan itu, Bu Nia. Baik, terima kasih Bu Leni. Mudah-mudahan kedepannya dalam pelaksanaan coaching Bu Leni lebih bagus lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot nantinya, sehingga rekan-rekan sejawat itu dalam penyelesaian masalahnya itu merasa nyaman dan senang, apalagi ketika masalahnya sudah selesai. Mudah-mudahan tercapai, Bu Nia. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kegiatan kita selesai juga sampai hari ini. Mungkin sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Leni karena sudah berhasil berbagi, saling memotivasi dan dalam penyelesaian masalah. Saya juga berterima kasih kepada Bu Nia karena sepanjang coaching tadi sudah mengamati saya dan juga sudah memberikan mungkin refleksi bagi saya untuk kemajuan yang akan datang. Terima kasih banyak, Bu Nia. Baik Bu, sama-sama ya Bu. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Bu Nia.